Assalamualaikum good people. How's your day? Is it busy? Is it great? Or is it so-so? Wherever your answer is, I hope you always in that condition and situation. Keep strong everyone. Let me introduce myself first. My name is Deni Kitasasabila Gunalan and I'm from 2nd grade of Syariah Accounting Department in IAI Indonesia Senjata Cirebon. I create this video because I want to fulfill one of my achievements from my lecture. Of course, exactly. And this topic talks about investasi ilegal. So, if you're curious and if you want to know more about the investasi ilegal, you can keep stay tuned this video until the end, and you get the answer. Don't go anywhere. Check this out. Penipuan bermodus investasi di Indonesia sangat marak diperbincangkan. Namun bukan berarti pihak otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita sebut OJK dan Satgas Waspada Investasi itu lengah. Itu karena demand dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan investasi bodong ini tetap beredar di masyarakat. Berbicara mengenai investasi ilegal, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu investasi. Investasi adalah penanaman sejumlah uang pada suatu produk keuangan ataupun bisnis dengan mengharapkan keuntungan. Investasi dapat dilakukan dalam dua hal. Yang pertama produk keuangan dan yang kedua ada bisnis secara langsung. Contohnya apa? Produk keuangan contohnya seperti saham, obligasi, dan reksadana. Bisnis secara langsung contohnya seperti toko, warung, dan juga kantor. Lalu, apa itu investasi ilegal? Investasi ilegal adalah penanaman sejumlah uang pada suatu produk keuangan ataupun bisnis palsu atau bodong atau ilegal. Ketika kita menanamkan sejumlah uang pada suatu perusahaan tertentu atau bisnis tertentu, namun bisnis tersebut tidak ada abstrak, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut membawa kabur uang kita. Sungguh ironi bukan? Maraknya investasi ilegal di Indonesia bukan terjadi tanpa sebab kawan-kawan. Ini terjadi karena tingginya demand di masyarakat yang juga akhirnya memunculkan aktivitas ilegal seperti ini. Tingginya demand disebabkan karena kurang teredukasinya masyarakat mengenai investasi bodong. Dan bahkan ada beberapa masyarakat yang belum sama sekali mengetahui tentang investasi dan bagaimana cara pengelolaannya. Sehingga pada akhirnya muncullah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka mengiming-imingkan atau mereka memberikan modus kepada masyarakat yang kurang teredukasi tersebut dengan memberikan imbalan return yang tinggi tanpa resiko sama sekali dan bahkan tidak perlu kerja sama sekali. Sehingga beberapa masyarakat yang kurang teredukasi akan investasi bodong dan bagaimana cara pengelolaannya ikut bergabung atau ikut join kepada investasi bodong tersebut. Ciri dari investasi ilegal yang pertama adalah ketidakmasuk akalan keuntungan yang didapatkan. Contohnya seperti Anda perlu berinvestasi 5 juta rupiah tanpa melakukan apapun dan tanpa risiko apapun, Anda akan mendapatkan uang senilai 100 juta rupiah dalam beberapa bulan. Sungguh tidak masuk akal, bukan? Yang kedua adalah ketidakjelasan izin resmi dari OJK. Ketika Anda ingin berinvestasi, namun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak dapat menunjukkan izin resmi dari OJK dan juga tidak dapat menjelaskan kegiatan penghimpunan dananya, Anda jangan terlalu terburu-buru untuk menyatakan uang. Pemberantasan dari investasi ilegal itu bukan hanya dilakukan oleh atau bukan hanya mengandalkan dari pihak kepolisian, OJK ataupun Satgas Waspada Investasi. Di sini yang paling berperan penting atau yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus waspada atau harus aware terhadap investasi ilegal tersebut. Sekarang kan sudah zamannya 4.0 di mana teknologi sudah sangat
penting sekali dalam kehidupan manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Semua menggunakan teknologi. Nah, apa salahnya jika Anda menggunakan teknologi untuk mengetahui apa itu investasi bodong, apa itu investasi, dan bagaimana cara pengelolaannya? Gunakan teknologi sebaik mungkin. Tibalah kita di penghujung video kali ini. Semoga video kali ini yang saya buat benar-benar bermanfaat untuk kalian semua dan juga menambah wawasan serta pengetahuan kalian semua tentang investasi ilegal. Make sure you have a quality time to yourself to improve your skill to be better. Keep strong, keep healthy, and keep humble. Hindari investasi ilegal dan kenali logis dan legalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.